Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi UAS Data Science. Berikut adalah pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Terdapat 7 pembahasan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu manajemen data. Manajemen data adalah proses merencanakan, mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah institusi. Manajemen data yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan untuk membantu proses perancangan dan pengambilan keputusan. Adapun proses manajemen data itu sebagai berikut. Merencanakan itu membuat sebuah rancangan pengolahan data, lalu mengolah itu adalah editing, coding, entry data, dan cleaning. Menyimpan data itu adalah tempat penyimpanan untuk data yang telah diolah. Mengatur itu filter, agregasi, penggabungan, dan lain-lain. Lalu memelihara itu perawatan secara berkala untuk menjaga kualitas dan keamanan data. Pentingnya manajemen data, meningkatkan produktivitas, membantu membuat keputusan akurat, mengurangi risiko kehilangan informasi penting, keamanan data lebih terjaga. Permasalahan dalam manajemen data itu adalah struktur data tidak terstandarisasi, entry data tidak akurat dan terpercaya, serta inkonsisten. Data tersimpan dalam sumber yang berbeda, kesulitan mencari data dalam waktu yang singkat. Contoh manajemen datanya itu pada aplikasi si Akad. Masuk ke entry dan coding data. Coding data digunakan untuk menghemat waktu dan memudahkan dalam analisis. Pemfilteran data. Pemfilteran data adalah suatu proses memilih sebagian kecil dari kumpulan data yang menggunakan subset atau bagian tersebut untuk mengeksplorasi atau menganalisis pola data. Pemfilteran biasanya bersifat sementara, tetapi tidak selalu. Kumpulan data lengkap tetap disimpan, tetapi hanya sebagian yang digunakan untuk perhitungan. Penfilteran data biasanya digunakan untuk melihat hasil, menghitung hasil, mendeteksi pengamatan yang aneh atau buruk dari analisis. Pemfilteran ada data sebenarnya dapat dilakukan pada satu eh, peubah atau beberapa peubah dalam database. Yang kedua ada manajemen data part 2. Bekerja dengan satu tabel data, agregasi data, anomali database adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalnya menyebabkan ketidakkonsistenan data yang membuat suatu data menjadi hilang ketika data lain dihapus. Umumnya ini dihilangkan dengan proses normalisasi yang dilakukan dengan permisahan atau penggabungan tabel. Yang pertama itu ada anomali penyisipan. Terjadi apabila saat penambahan hendak dilakukan terjadi ada elemen data yang masih kosong dan elemen data yang justru menjadi kunci. Lanjut ke anomali peremajaan. Terjadi apabila ada perubahan pada sejumlah data yang mubazir pada suatu tabel tetapi tidak seluruhnya diubah. Ini terjadi jika redundansi data dan pembaruan parsial. Yang ketiga ada anomali penghapusan. Terjadi apabila suatu baris atau record yang tidak terpakai dihapus dan sebagai akibatnya ada data lainnya yang hilang. Yang kedua itu bekerja dengan lebih dari satu tabel data. Penggabungan data, merging data adalah proses penggabungan dua atau lebih kumpulan data menjadi satu kumpulan data. Ada dua contoh umum di mana seorang analis yang perlu menggabungkan kasus baru menjadi file data utama. Yang pertama adalah pengumpulan data dilakukan dalam studi longitudinal. Data dilakukan selama periode waktu tertentu. Menganalisisnya per periode waktu. Lalu yang kedua itu pengumpulan data dilakukan pada sebelum dan sesudah suatu proyek. Ada beberapa situasi yang mungkin memerlukan penggabungan data ke dalam file yang sudah ada. Adanya kasus baru dan adanya peubah baru. Menggabungkan data baru, merging in new case, menggabungkan atau menambahkan menurut eh, data menurut baris, yaitu menambahkan baris data baru di setiap kolom, diasumsikan peubah yang digunakan dalam kedua file yang akan digabungkan adalah sama. Contoh menggabungkan data baru sebagai eh, yang tertera pada layar. Menggabungkan peubah baru, merging in new variable, berlawanan dengan menggabungkan data baru. Menggabungkan peubah baru memerlukan ID.
Untuk setiap kasus di dua file agar sama tetapi nama peubah harus berbeda. Menggabungkan data menggunakan lookups. Misalnya suatu file data di mana salah satunya peubah adalah kode pos, responden, dan Anda ingin melampirkan menambahkan beberapa data demografis ke dalam ke data tersebut sebagai contoh dan rata-rata pendapatan di setiap kode pos. Masuk ke pembahasan ketiga yaitu asosiasi dan korelasi. Hubungan dua peubah numerik yang pertama itu diagram pencar, scatter plot, dan dua ada korelasi person. Scatter plot adalah grafik yang menggunakan titik untuk mewakili nilai dua peubah numerik yang berbeda. Eh, Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara dua peubah. Setiap titik yang diagram pemancar mewakili satu pasangan X dan Y. Lalu korelasi Pearson merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua peubah numerik. Koefisiensi korelasi Pearson disebutkan dengan P dan dugaan dari P disebutkan dengan R. Lanjut ke hubungan dua peubah kategorik. Yang pertama, tabel kontingensi. Kontingensi adalah hasil daftar data hasil pengamatan dari setiap kombinasi nilai dari data kategorik. Jika R row kategori untuk peubah pertama atribut A dan C adalah kolom kategori untuk peubah kedua atribut B, maka suatu tabel bisa disebut RxC cross table. Salah satu caranya tabel kontensi disebut sebagai klasifikasi silang cross classification. Lanjut ke hubungan dua peubah kategori skala ordinal. Ukuran asosiasinya itu pertama korelasi Spearman merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua peubah kategorik minimal berskala ordinal. Lalu lanjutannya itu Goodman and Kruskal Gamma. Beberapa kejadian yang mungkin terjadi antara dua buah peubah kategorik berskala ordinal yaitu konkordan. Kedua peubah kategorik yang dianalisis memiliki urutan kejadian yang sama. Diskordan itu kedua peubah kategorik yang dianalisis memiliki urutan kejadian yang berbeda. Lalu ada TIS, kedua peubah kategorik yang dianalisis peringkat kejadian yang tidak berubah. Kejadian yang tidak berubah dapat terjadi pada peubah kategorik pertama TSX atau TSY. Lalu yang keempat ada Kendall dan juga Somers. Masuk ke analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat berdasarkan nilai dari setidaknya satu variabel bebas. Menjelaskan dampak dari perubahan suatu variabel bebas pada variabel terikat. Yang pertama adalah variabel terikat itu variabel yang diharapkan untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diamati. Variabel bebas adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan variabel yang terikat. Masuk ke model regresi linear. Hubungan antara X dan Y dijelaskan oleh sebuah fungsi linear. Perubahan Y diasumsikan terjadi akibat perubahan X. Model persamaan regresi linear populasi itu sebagai berikut. Itu adalah eh, rumusnya, di mana BO dan B1 adalah koefisien model populasi dan E adalah random error. Masuk ke persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana menghasilkan sebuah nilai estimasi dari garis regresi populasi. Dapat dilihat pada rumus di bawah. Lanjut ke least squares estimator. B0 dan B1 diperoleh dengan mencari nilai dari B0 dan B1 yang meminimalisir jumlah kuadrat dari selisih di antara Y dan Y. Dapat dilihat dari eh, rumusnya, estimator dari koefisien slope adalah sebagai berikut rumusnya, sedangkan intercept dari Y adalah sebagai berikut, BO sama dengan Y, B1 per X. Garis regresi selalu melewati mean X dan Y. Masuk ke asumsi model regresi linear. Bentuk hubungannya adalah linear Y adalah fungsi linear dari X ditambah random error. Nilai error E1 bersifat bebas dari X. Nilai error merupakan variabel acak dengan mean 0 dan memiliki ragam konstan itu O2. Dapat dilihat di layar itu adalah rumusnya. Random error EI tidak berkorelasi satu sama lain sehingga dapat dilihat pada rumusnya. Lalu BO adalah estimasi nilai rata-rata dari Y ketika nilai
dari X adalah 0. Jika X sama dengan 0 berada dalam range pengamatan X. B1 adalah estimasi perubahan rata-rata dari nilai Y mengakibatkan sebagai akibat dari perubahan satu unit X. Contoh regresi linear itu seorang agen real estate ingin mencari tahu hubungan antara harga jual rumah dan ukuran dalam satu kaki persegi. Sebuah sampel acak dari 10 rumah pilihan, variabel Y, harga rumah dalam ribuan dolar, variabel bebasnya X itu adalah kaki persegi atau feet. Di sini terdapat dua gambar yaitu data sampel model harga murah dan juga graphical presentation. Lanjut ke klasifikasi. Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk mendapat memperkirakan kelas atau suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan jika, maka berupa decision tree, formula matematis atau neural network. Proses klasifikasi itu biasanya dibagi menjadi dua fase. Yang pertama training dan testing. Pada fase training, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya pankan untuk membentuk model perkiraan. Kemudian pada fase testing, model yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi model tersebut. Klasifikasi dicirikan dengan data training mempunyai label. Berdasarkan label ini, proses klasifikasi memperoleh pola atribut dari suatu data. Ini adalah gambar dari proses klasifikasi. Proses klasifikasi menjadi decision tree. Yang tadinya tabel menjadi decision tree, tabel menjadi decision tree. Lanjut ke konsep decision tree itu mengubah data dari menjadi pohon keputusan decision tree dan aturan-aturan keputusan rule. Konsep data dalam decision tree itu data dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menanyakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan tree. Atribut memiliki nilai dinamakan sebagai intens, misalkan atribut cuaca mempunyai intens berupa cerah, berawan, dan hujan. Proses dalam decision tree itu mengubah bentuk data tabel menjadi model tree. Dalam materi ini menggunakan algoritma ID3. Mengubah model tree menjadi rule dan menyederhanakan rule pruning. Ini adalah gambaran pemakaian decision tree. Masuk ke entropi. Entropi adalah jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas plus atau min dari sejumlah data acak pada ruangan sampel S. Entropi biasa dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, maka semakin baik yang untuk digunakan dalam mengekstrasi suatu kelas. Dapat dilihat di situ terdapat min P plus log 2 P plus min log 2 P min. S adalah ruang data, P plus adalah jumlah yang bersolusi positif, mendukung, dan P min adalah yang bersolusi negatif atau tidak mendukung. Ini adalah contoh permasalahan penentuan hipertensi menggunakan decision tree. Terdapat tabel sampel yang digunakan untuk menentukan hipertensi. Lalu langkah mengubah menjadi decision tree menentukan node terpilih, menyusun tree, lalu menentukan node terpilih. Untuk menentukan node terpilih, gunakan nilai entropi dari setiap kriteria dengan data sampel yang ditentukan. Node terpilih adalah kriteria dengan entropi yang paling kecil. Ini yang tengah itu adalah node awal, lalu yang kiri dan kanan itu entropi 0,91, yang tengah 0,41, lalu yang kanan 0,94. Penyusunan tree awal itu terdapat berat, overweight, upperweight, dan underweight itu Didi. Untuk yang terlalu berat itu ada Ali, Budiman, Herman, dan eh, rata-rata itu Ani dan Gatot. Lalu yang di bawah itu adalah Didi dan Edi. Lanjut ke penentuan leaf node untuk berat dan overweight. Di sini terdapat dua gambar penentuannya. Maksud ke penyusunan tree terdapat berat seperti tadi, left node, usia dan jenis kelamin memiliki entropi yang sama sehingga tidak ada cara lain untuk menggunakan pengetahuan pakar atau percaya saja pada hasil acak. Masuk ke hasil tree-nya ini menjadi hasilnya seperti ini. Pada sebelumnya itu kan dapat dilihat sebagai tabel. Ini adalah mengubah tree menjadi rules. Ini adalah caranya. Lalu ini konjungsi dan diskonjungsinya. Lalu ini mengubah tree menjadi rule juga. Masuk ke hasil prediksi pada data training. Ini adalah kesalahan E adalah 12,5%, 1 dari 8 data.
Lalu yang keenam adalah clustering. Clustering membagi data ke dalam beberapa grup cluster sedemikian sehingga masing-masing grup mempunyai persamaan karakteristik yang esensial. Clustering memegang peranan penting dalam aplikasi data mining, misalnya eksplorasi data, ilmu pengetahuan, pengaksesan informasi, dan text mining. Aplikasi basis data spesial dan analisis web. Clustering diterapkan dalam search engine di internet. Search engine akan mencari dokumen yang cocok dengan kata kunci yang dimasukkan. Di bawah adalah gambar clustering versus klasifikasi. Masuk ke karakteristik clustering. Partisian clustering itu disebut juga exclusive clustering. Setiap data harus masuk dalam cluster tertentu. Memungkinkan bagi setiap data masuk ke dalam cluster tertentu pada suatu tahapan. Contoh kimia itu merupakan algoritma cluster yang sangat populer. Yang kedua itu pada awalnya ditentukan beberapa cluster yang akan terbentuk. Ketiga, sembarang objek dalam cluster dapat dipilih untuk dijadikan sebagai titik tengah, lalu keempat kemudian dilakukan langkah-langkah berikut hingga tidak ada objek yang dapat berpindah. Yang pertama itu ditentukan koordinat titiknya, yang kedua tentukan jarak setiap objek, yang ketiga kelompokkan objek-objek tersebut. Kelemahan kemis itu sangat tergantung pada pemilihan nilai awal, tidak jelas seberapa banyak klaster yang terbaik dan juga hanya bekerja pada atribut numerik. Lalu lanjutannya itu hierarchical clustering. Setiap data yang harus masuk dalam klaster tertentu. Data yang sudah masuk ke dalam klaster tertentu pada suatu tahapan tidak dapat berpindah ke klaster lain. Contohnya single linkage, category linkage, dan complete linkage. Alfred Centauri, the direction of hierarchy itu divisi, satu cluster divided, dibagi into ke cluster. Algorithmic cluster merge close. Nah, yang ketiga ada overlapping clustering. Setiap data mungkin masuk ke dalam beberapa cluster. Data memiliki nilai keanggotaan pada beberapa cluster, contohnya Fujitsu-Siemens. Lalu yang keempat ada hybrid, menggabungkan beberapa karakteristik. Karakteristik dari partitioning, hierarchying, dan overlapping. Yang ketujuh ada pembahasan mengenai basic big data. Big data adalah suatu istilah untuk data yang sangat besar, kompleks, dan tidak dapat dikelola. Capture, store, manage, analyze dengan software dan tool pemrograman database biasa konvensional tidak cukup dengan SQL biasa Relation Database Management System sehingga butuh teknologi baru tambahan NoSQL not only SQL tidak hanya berisi data berstruktur real system juga mayoritas tidak berstruktur unstructured. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri itu adalah volume adalah ukuran yang sangat besar dari sisi jumlah yang mencapai miliaran terabyte. Velocity, kecepatan data sangat besar dari sisi kemunculan dan perubahan. Variety itu variasi jenis atau tipe data yang banyak, unstruktur dan multistruktur. Value itu nilai yang dihasilkan juga sangat besar, banyak unstruktur dan multistruktur. Value itu nilai yang dihasilkan sangat besar dari sisi manfaat dalam bentuk uang maupun non-uang. Veracity itu kebenaran dan kekurangan informasi yang tidak mudah dipastikan, misalnya salah ketik di Twitter. Masuk ke ini adalah job tipe dari big datanya. Bisa dilihat di dalam tabel tersebut. Masuk ke potensi big data, jumlah data yang telah dibuat dan disimpan. Pada tingkat global hari ini hampir tidak terbayangkan jumlahnya, data tersebut terus tumbuh tanpa henti. Pentingnya big data tidak hanya seputar pada jumlah data yang dimiliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data tersebut untuk pengambilan keputusan, misalnya menganalisis data untuk menentukan jawaban yang diinginkan dalam kegiatan bisnis seperti pengurangan biaya, pengurangan waktu, pengembangan produk baru, dan pengambilan keputusan yang cerdas. Masuk ke data mining. Data mining adalah ilmu yang mempelajari tentang metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Adapun pengertian dari data mining menurut beberapa ahli, yang pertama itu Witten et al. Pada 2011 itu melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit. Lalu pada Santosa 2007, kegiatan meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan dalam set data berukuran besar. Lalu ada H et al. 2011, extraction of interesting, non-trivial implication of now and potential useful pattern of knowledge from huge amount of data. Data mining memiliki beberapa nama lain sebagai berikut: Knowledge Discovery in Database (KDD), Knowledge Extraction dan Pattern Analysis, Information Harvesting, dan Business Intelligence. Ini adalah proses dari data mining.
Metode data mining itu estimation, estimasi, lalu prediction, classification, clustering, dan juga association. Ini adalah pengetahuan atau pola dari dan modelnya. Formula atau function, rumus atau fungsi regresi. Waktu tempuh sama dengan 0,8 ditambah 0,6 jarak ditambah 0,34 lampu ditambah 0,2 pesanan. Decision tree, pohon keputusannya, lalu aturannya itu if fs 3 sama dengan 2,8 dan lulus tepat waktu. Ini adalah contoh gambarnya, lalu klaster-klaster itu ini diklasterkan, dikelompokkan. Masuk ke Rapid Miner. Rapid Miner adalah salah satu tools yang dipakai dalam data mining. Saat ini Rapid Miner sudah digunakan dalam berbagai industri termasuk otomotif, perbankan, asuransi, ilmu kehidupan, manufaktur, minyak dan gas, retail, telekomunikasi, dan utilitas. Rapid Miner versi terbaru sekarang hanya tersedia di berbagai versi trial atau di bawah lisensi komersial. Rapid Miner Studio, lalu ada Rapid Miner Server, Rapid Miner Redop, dan juga Rapid Miner Cloud. Implementasi data mining dengan Rapid Miner, penggunaan Rapid Miner for linear regression, lalu penggunaan rapid manner for text mining, lalu ada penerapan big data for PID. Masuk ke operator dan proses. Proses data mining pada dasarnya adalah proses analisis yang berisi alur kerja dan komponen data mining. Komponen dari proses ini disebut operator yang didefinisikan dengan deskripsi input, deskripsi output, aksi yang dilakukan, lalu parameter yang diperlukan. Business intelligence adalah sistem yang dan aplikasi yang berfungsi untuk mengubah data-data dalam suatu perusahaan atau organisasi, data operasional, data transaksional, dan data lainnya ke dalam bentuk pengetahuan. Untuk bisa mendapatkan manfaat BI dibutuhkan tahapan proses sebagai dasar untuk implementasi business intelligence, yaitu business understanding, data preparation, lalu modeling assessment, dan juga review and evaluation. Big data analisis dengan ClickQ. ClickQ memakai peran penting dalam implementasi implementasi big data, menyediakan kecepatan maupun analisis yang fleksibel bagi pengguna serta kemampuan untuk mengintegrasi data dari berbagai sumber. ClickQ dokumen terdiri dua elemen yaitu dataset lalu ada user interface. Ini adalah contoh tampilannya. Mungkin sekian presentasi data science dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.